Masya Allah. Jadi Nabi betul jelaskan itu, ya, jelaskan bagaimana bagaimana tauhid, ya. Ada Al-Quran, oke, detail, dan bahkan diperjelas lagi dengan adanya sunnah dari beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana adab keseharian, adab kepada orang tua, kepada tetangga, anak-anak, masya Allah, itu sangat detail, ya, sangat detail. Itu yang ketiga sekalian, ya. Ibu sekalian, kenapa Nabi itu begitu serius mengerjakan tiga perkara ini? Satu, yatslu; dua, yuzaki; tiga, yu'alim. Ya, satu apa bu? Tilawah, membacakan. Yang kedua, tazkiyah, menyucikan. Yang ketiga, ta'lim, mengajarkan. Dan semuanya itu berkaitan dengan Al-Quran. Kenapa? Kata Allah, wa ingkanu. Padahal sungguh, ya, sungguh kanu mereka dulunya. Sebelum dibacakan, sebelum disucikan, sebelum diajarkan. Itu lafi min qabl, kan sebelumnya. Lafi, benar-benar berada di dalam dolalim mubin, ya, kesesatan yang nyata. Bayangkan ibu, ya, apa kata dari itu? Nggak karena mereka itu pedagang, dan waktu pergi berdagang, masya Allah, dapatkan dua kenikmatan: kenikmatan keamanan dan kenikmatan makanan. Untung besar dari bisnis mereka. Makanya Bu, sesudah menyebutkan itu, ya, Allah kasih kamu kenikmatan tuh, ya. Tapi kalian, kalau mereka itu falyabudu, hanya beribadah kepada siapa Bu? Kepada Rabb hadzal bait. Kepada Rob, pencipta, pemilik, pengatur. Siapa? Rabb hadzal bait, rumah ini, yaitu Ka'bah. Kenapa? Gara-gara dia kalian mendapatkan banyak kenikmatan. Gara-gara dia, ya, gara-gara rumah ini kalian dikenal, kalian mendapatkan banyak kenikmatan. Tapi ingat, bukan menyembah rumahnya. Siapa? Tapi menyembah Robnya ini rumah. Robnya ini rumah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dua. Allazi amanahum min khauf. Karena dia Allah telah amanah. Gitu. Min khauf, dari ketakutan. Sehingga mereka tidak merasakan rasa takut. Masya Allah. Dan kedua adalah wa ata'amahum, dan memberikan makanan kepada mereka minju, ya, minju, dari kelaparan, sehingga mereka tidak kelaparan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ayat ini, ya, pertama menjelaskan bahwasanya apa? Kalaulah ada orang-orang yang merasa, ya, telah mendapatkan makanan, dapatkan keamanan, ya, harus ingat bahwasanya apa? Bahwasanya semua itu datang bukan karena kehebatan dia berbisnis. Wah, gua jago ini berbisnis, ya. Punya banyak cabang, punya banyak perusahaan, punya banyak untuknya. Kenapa? Karena sekolahnya ke luar negeri, ya. Punya banyak relasi, jago marketing. Ya itu adalah ikhtiar. Tapi itu, Wah, itu bukan sesungguhnya. Tapi semuanya karena apa? Karena ada yang mudahkan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ya, ini perlu sadari, disadari. Kalau ini sadar, maka membuat orang itu akan apa? Akan bersyukur kepada Allah atas dua ini kenikmatan. Dan selanjutnya membuat dia itu falyabudu, akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara maknanya. Ya. Kalau dia semangat beribadah kepada Allah, maka semoga Allah jaga keamanannya dan Allah jaga makanannya. Tapi kalau dia nggak dengar, ya, dengarkan Rasul ini
makanan Allah cabut daripadanya. Bisa jadi itu keamanan Allah cabut daripadanya. Kenapa? Karena Allah sudah ingatkan. Siapa? Kalian dalam kesesatan yang nyata. Karena sebenarnya mereka masih dalam kondisi yang sangat buruk. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Apa itu? Kondisi tenggelam dalam kesyirikan. Kondisi tenggelam dalam kemaksiatan. Ya. Ada yang parah, Bu. Apa? Tenggelam dalam pengzoliman. Artinya, Bu, agar dia bisa dapatkan makanan, dapatkan rumah, dengan cara Allah ingatkan, semua ini kalian dapatkan karena Allah. Maka semestinya, Pak, dengarkan Allah pada apa yang Allah inginkan untuk kalian. Jangan sampai ini adalah bentuk Allah membiarkan orang itu dalam kenikmatan, ya. Buat apa? Maunya biar bertobat, maunya biar bertobat, biar istighfar, biar sadar. Tapi ketika semakin larut belum juga bertobat, berarti semakin tambah dosanya, tambah maksiatnya, tambah banyak kafirnya. Dan kalau dia mati, maka semakin besar pula hukuman, ya, keburukan. Jadi sekalian, ah, mendapatkan keamanan dalam hidup dia. Demikian pula makanan, apa, ingat Allah. Ingat Allah. Kenapa? Karena dia yang telah memberikan kepada kita semua itu. Caranya apa? Kata Allah, "Falyabudu." Maka hendaklah beribadah hanya kepada Allah sebagai Rob, Rob Ka'bah, dan Rob semuanya kan, Robul Alamin. Semangat beribadah kepada Allah dengan dengan segala macam bentuk ibadah. Bapak Ibu coba bayangkan, ya, apa ibadah yang semestinya kita kerjakan? Banyak sekali. Ada ibadah yang memang dia asli ibadah, kayak sholat, itu kan asli ibadah. Ya. Apalagi baca Quran, itu asli ibadah. Apalagi berzikir, itu asli ibadah. Ada perbuatan duniawi, tapi diniatkan untuk ibadah. Ya. Apa itu? Ya itulah bekerja, mencari penghidupan. Apa itu? Bagus hubungan kepada tetangga, orang lain. Semua orang itu ngerti. Ya. Orang itu ngerti. Baik kepada orang lain. Tapi orang lain, ya, didasari di atas ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bahkan menyuruh dia untuk berbuat baik kepada siapa saja. Apalagi kepada keluarga, kepada mereka yang punya hubungan darah dengan kita, ya. Kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah kan. Termasuk apa? Beribadah kepada Allah dengan kitabullah. Mungkin membaguskan interaksi kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah sampai ke materi, ya. Apa tentang 8 pilar. Ya. 8 pilar memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. 8 pilar untuk apa? Mengimani Al-Quran. Memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. Dari membenarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, mendengarkan, membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwakannya. Bu, ini, ya, termasuk perkara yang terus kita jaga, ibu sekalian. Kenapa? Dia adalah ibadah. Ada ibadah. Bahkan sebuah bentuk ibadah, ya, yang Allah sebutkan di awal-awal Al-Quran. Ketika Allah mengatakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka itu beriman kepada Al-Quran.
yang telah diturunkan kepadamu di antara pelajaran ya yang kita dapatkan dari kondisi ini. Yang kedua, ya, yang kedua apa? Bukan cuma sekitar kita, Bu. Kita sudah dapatkan, Masya Allah, keamanan. Bentuknya apa, Bu? Adanya rumah tempat kita bernaung. Karena kita kerja keras ini. Kita kerja keras, kita beribadah kepada Allah. Allah kasih kita itu. Alhamdulillah. Punya rumah tempat bernaung. Apalagi bisa lihat. Ya, keamanan. Rumah kita nggak kebanjiran. Rumah kita nggak punya banyak masalah pada rumah kita. Apalagi Bu, negeri. Negeri yang aman. Nggak ada bencananya, nggak ada masalahnya. Orang merasa dalam kondisi kenikmatan adanya keamanan, maka bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua adalah kondisi makanan. Punya pekerjaan yang bagus, ya, membuat kemudian bisa membeli rumah dan untuk bisa menopang hidupnya. Bu, Bapak, itu untuk kita. Tapi yang kedua, ini dia sekalian, apa? Bukan cuma sekedar kita, tapi kita ini menjadi wasilah, menjadi jalan bagi orang lain. Bagaimana orang lain itu kemudian bisa mendapatkan keamanan, demikian pula bisa mendapatkan makanan. Ya. Coba kira-kira Bu, kalau kita berpikir kira-kira apa ya yang bisa saya kerjakan ini? Ini kemudian menjadi wasilah. Saya bisa membantu orang lain mendapatkan keamanan, demikian pula mendapatkan makanan. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pimpinan kantor, sebagai seorang pimpinan sebuah negeri, ini menjadi pikiran dia, bagaimana agar warganya ya, bisa mendapatkan dua kondisi ini, kondisi keamanan, demikian pula kondisi apa Ibu? Kondisi makanan. Nah, ini nanti akan pindah kan kepada hal yang sangat teknis, yang sangat teknis. Tapi ini dipikirkan, ya. Yang paling kecil keluarga. Apa pikirannya sekalian? Agar saya bisa mendapatkan keamanan untuk keluargaku, ya. Berarti apa? Saya harus punya rumah. Saya harus punya rumah. Caranya apa? Oh, memang harus bekerja, harus bekerja, harus punya pekerjaan. Kemudian pertama bisa sewa, ya sewa dulu, sewa rumah, ya apa? Rumah yang cocok, yang dengannya apa? Keluarga kita mendapatkan keamanan. Tempatnya bukan tempatnya orang orang tawuran, apa gitu. Artinya berpikir semaksimal mungkin bagaimana dia bisa mengantarkan keluarganya mendapatkan apa? Mendapatkan rumah tempat bernaung. Rumahnya ataukah lokasinya? Itu bagus itu. Ya. Kalau banjir bisa nggak pindah? Kalau punya duit pindah. Ya. Kalau nggak ya berarti bersabar. Dan itu dia terusaha, ya. Dia terusaha yang bisa diambil. Bagaimana mengantarkan semua yang berada di bawah kendali kita, ya, itu bisa merasakan keamanan. Demikian pula apa? Makanan, ya. Kepala keluarga bekerja, punya penghasilan yang dengannya bisa memberikan makan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarga-keluarganya. Itu pribadi. Yang kedua, yang jadi pimpinan, ya, pimpinan yang punya anak buah di kantor. Selalu berpikir bagaimana caranya ini? Ini perusahaan agar bisa berkembang. Kenapa? Kalau dia berkembang, banyak banyak keuntungannya, harapan dia bisa memberikan penghasilan, gaji yang lebih, ya, yang lebih kepada siapa? Kepada karyawannya. Agar dengan itu kemudian mereka bisa mendapatkan
keamanan rumah tempat mereka bernaung untuk dia dan keluarganya, demikian pula bisa mendapatkan makanan. Jadi pengusaha berpikir, ya, bagaimana nih agar usahaku ini bertambah? Siapa? Bertambah omsetnya. Apalagi Bu, bertambah orang-orang yang kerja. 10 orang, 20 orang, 1000 orang. Ya, Masya Allah. Saya kemarin baca ini kemarin itu kan. Ya, ya ini volume cukup mengembirakan. Dengan program makan siang gratis katanya membuka lapangan kerja bagi 90 ribu orang. Ya, Alhamdulillah. Ya. Tidak dari contoh-contoh ya. Kalau itu kan pakai uang negara, ya, uang pajak yang dikelola. Tapi sama Bu, ya, sama apa? Siapa saja saya berpikir bagaimana dia bisa menjadi wasilah bagi orang lain agar orang lain bisa mendapatkan pekerjaan. Mendapatkan pekerjaan, bisa merasakan apa? Tadi keamanan, demikian pula merasakan nikmatnya makanan. Ya. Pimpinan, presiden, para menteri terus berpikir ya agar ini bisa dapatkan oleh siapa? Oleh warga-warganya. Ini Bapak Ibu yang muliakan ya dia apa dia sebenarnya bahagian daripada ini semuanya. Sampai, ini Bu ya, sampai apa? Sampai orang-orang yang diberikan amanah mengurus lembaga-lembaga sosial. Ya, contohnya, ya, mereka-mereka yang mengurus lembaga zakat, yang sebenarnya mereka itu kan diberikan amanah mengambil zakat dari orang yang kaya untuk kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak, ya, termasuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang fukara. Ya. Dan ini mungkin Bu, ada yang apa sampai itu sudah masya Allah sudah cukup besar yang kelola. Tapi yang jadi pertanyaan adalah dari sekian banyak orang-orang yang selama ini menerima zakat lewat lembaga zakat itu, berapa yang terima zakat tahun ini yang dibantu? 1000 orang yang dibantu tahun ini. Tahun depan 1000 orang juga. Nanya ini, yang terima tahun ini sama nggak yang kemarin? Sama Ustadz. Kalau sama berarti apa? Berarti kita belum mampu mengeluarkan mereka dari kondisi kefakiran mereka. Karena buktinya apa? Dia masih terima dana zakat. Ya, maka di antara ikhtiar yang bisa diambil apa-apa, bagaimana tahun depan itu dari 1000 orang yang tahun sekarang terima zakat akan berkurang. Apa? Berkurang 10 orang. Berkurang 10%-nya. Kenapa? Karena dana zakat dikelola ibu sekalian. Dikelola. Agar dengan dana ini kemudian bisa mengeluarkan mereka. Daripada apa? Daripada kondisi ini. Contohnya apa? Ya, dibuatkan usaha produktif. Usaha produktif. Saya pernah sampaikan Bu ya. Saya pernah dengar tuh sebuah lembaga zakat luar biasa itu. Ya, dia cari. Ya, dia cari apa? Keluarga miskin yang punya anak muda, anak muda ditawarkan apa? Ayo, 5 orang anak muda, apa? Kalian ini coba berkongsi, berkongsi buat apa? Buat usaha bengkel. Nanti modalnya kami kasih, gitu. Dari mana? Dari uang zakat, ya. Kamu ini 10 juta, satu orang kan? Kamu 10 juta, ya. Kalau 5 orang berarti apa? 50 juta. Kalau cuma satu orang, masih susah itu buka usaha bengkel. Tapi kalau punya orang punya 10 juta, nanti bisa. Dari menyewa tempatnya, memberi peralatannya. Apalagi Bu, kursus belajar masalah perbengkelan. Akhirnya Bu, dan zakat itu kemudian ini anak muda bisa bekerja, punya penghasilan. Apa tujuannya? Nanti bisa keluarkan keluarganya dari kondisi kemiskinan. Tahun depan mereka tidak lagi terima zakat. Keluar itu. Dan maka mereka kemudian bisa memberikan zakat. Ya. Atau kalau belum sampai, minimal apa? Bisa berinfak. Karena sudah punya penghasilan. Dari apa? Dari uang yang sudah menjadi hak mereka. Ini baru dari contoh-contoh yang sebenarnya ya eh, membantu banyak orang, apakah dengan harta yang kita punya, ataukah dengan amanah yang
berikan kepada kita mengolah sesuatu menjadi wasilah bagi mereka agar bisa mendapatkan amanahum, demikian pula mendapatkan apa? Mendapatkan amahum. Ya Allah yang kasih. Allah yang kasih. Tapi semua lewat perantara. Sebagaimana ilmu Al-Quran itu kan Allah yang kasih. Tapi ada perantara. Perantara guru-guru, perantara ustadz-ustadz, ya. Mereka jadi perantara. Yang kemudian dengannya seorang bisa mendapatkan ilmu Al-Quran tersebut. Bapak Ibu ya. Nah, ini sebuah apa? Sebuah pelajaran yang kita ingin sampaikan pada hari ini, ya. Kita berharap ya secara pribadi kami di Bikin yang lain ini berpikir apa? Bisa mengambil pelajaran, ya. Bagaimana yang jadi pengusaha, ya, bertambah omsetnya, bertambah cabangnya, bertambah orang yang kerja, ya, bertambah orang yang kerja. Ya, kalau saya sih sudah aman-aman saja nih, ya. Tapi saya ingin ya, bagaimana semakin banyak orang yang bisa kita bantu, yang punya skill masalah bisnis, serius, ya, serius berpikir bagaimana caranya agar bisa bertambah dan seterusnya. Itu Ibu apa di antara faedah ya yang bisa kita dapatkan daripada ini ayat. Semoga dengannya dengan apa dengan semakin banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah, Allah baguskan apanya Bu? Duanya. Baguskan keamanannya, baguskan makanannya. Dan nanti efeknya apa Bu? Negeri terantar menjadi negeri yang Allah katakan negeri yang baldatun thayyibah. Masya Allah. Negeri yang baik. Tapi apa? Tapi bukan seperti negerinya orang Quraisy saat itu. Ya, tapi apa? Negeri yang warabbun ghafur. Yang Allah senantiasa memberikan ampunan kepada mereka. Kenapa? Karena ada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekalian materi kita hari ini. Ya semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua kita. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa Jazakallah. dipahami insya Allah ya materinya. Ya. Mungkin ada yang mau yang yang mau menyampaikan faedah-faedah dari materi kita pada hari ini atau tambahan-tambahan, dipersilakan. Silakan ada yang mau sampaikan. Pak Ustadz, Ibu Nasra. Pak Ustadz, saya mau menanyakan, jadi pada masa Iya, itu, sebelum Rasulullah diturunkan, itu orang-orang Quraisy itu sudah dipandang suku yang luar biasa karena mereka adanya Ka'bah di situ dianggap menjaga dan memelihara Ka'bah itu kelebihan di antara orang-orang Arab sana ya Pak ya, untuk kaum iya Quraisy. betul Ibu. Iya betul. Iya, betul Ibu. Hmm. Itu kan sudah cukup lama itu, ya. Sudah sangat dikenal, Sejak, ya mereka mendapatkan apa? Kemuliaan dan bahkan keuntungan duniawi gara-gara ngurus itu, ngurus Ka'bah kan? Gitu. Kan itu Ka'bah Bu, apa itu kan Mekah negeri tandus ya, bukan negeri iya, yang subur. Nah, itu dia sudah ada di alasan Bu. Kenapa ya namanya apa? Tanah haram. tanah Kenapa? haram Haram memotong untuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Itu saja itu ya, diterima, ya kan? Susah. dilarang. Nah, itu. Tapi Masya Itu Allah Bu, sejak zaman Nabi Ibrahim mungkin ya Pak ya, sejak Ka'bah didirikan. eh, kalau detail saya kurang paham ya. Kalau detail Bu saya kurang paham itu. Ya. Tapi yang pastikan Bu, waktu Nabi diturunkan, ya sudah begitu keadaan dia. Sudah Ya. begitu ya keadaannya. Apakah sebelumnya kan dari sebelumnya sudah begitu. Ya kan kita Bu ingat ceritanya apa? Ceritanya waktu mau diserang Ka'bah kan? Itu kan udah ketahuan itu. Hmm, Afil. Alasan kenapa itu Abraham mau menyerang Ka'bah? Karena dia udah kalah itu kan. Sini kok orang pada nggak ke sini. Nah, dia buat tempat bangunan yang lebih hebat daripada Ka'bah. Tapi orang nggak pernah datang. Nggak pernah datang gitu. Dan akhirnya apa? Dia berencana mau menghancurkan Ka'bah kan. Artinya sudah lama lah. Ini kondisi, Masya Allah, Allah berikan kepada siapa? Orang-orang Quraisy. Ya. Ya, cuma yang putar ibu apa? Karena faktor ilmu yang nggak apa, yang nggak ada, akhirnya larut dalam kesyirikan. Dan itu berapa berpindah dari satu generasi sampai generasi pada zamannya Nabi kita Muhammad SAW. Udah akhirnya Nabi kirim dan pilih beliau sebagai Nabi untuk berdakwah. Terima kasih Pak Ustadz. Begitu ya Jadi Ibu. dengan tapi
Maksudnya tuh nggak begitu jelas Pak Ustadz. Ternyata itu ada sesuatu di balik kenapa mereka kepada mereka dihormati bangsa-bangsa lain. Itu saya baru baru ngeh gitu Pak. Maksudnya tuh itu. Sebenarnya mereka tahu ya hanya Allah yang memberikan itu. Tahu itu. Hmm. Tapi dalam prakteknya, bu, prakteknya itu bu, dia tuh syirik. Apa sih bu? Menyembah Menyembah Allah selain dan Allah. selainnya. Patung. Gitu. Ya, Iya, kan ada patung-patung yang dibuat di apa di sekitar Ka'bah kan? iya. Ya, patungnya. Ya fulan, gitu kan? Kalau nggak Aku salah mereka mau. itu deh Pak, melihat burung terbang ke arah mana gitu, tatoyurnya itu ya Pak, Ya, itu di antara bentuknya, di Bu. antaranya. Ya, itu di antara bentuknya, Bu. Iya, Tapi yang iya. lain Bu, memang kesyirikan. Ya, mau pergi safar nih, safar bisnis kan? Datang ke Ka'bah, oke, Bu. Lalu mengatakan, tapi nggak bilang ya Allah, tapi apa? Ya fulan apa? Nah, tolong kesyirikan. Padahal mereka yakin semua yang kasih adalah Allah. Kata liyuqarribuna ila Allah. Nah, ini bukan begini cara, ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Kamu bilang begini, ya. Nah, makanya apa? Ya, dia nggak merasa salah, Ibu. Dia nggak merasa salah itu. Ya, diri. Ya apa? Mereka kenal sebagai orang yang baik, ya, orang yang baik. Wa in kanu la fi dhalalim mubin. Eh, wa in kanu min qablu. Padahal sungguh mereka sebelumnya di dalam kesesatan yang nyata. Kalau Allah secara duniawi luar biasa Betul. kemajuannya kan, kemajuannya. Tapi dhalalim mubin. Kenapa? Dalam kesyirikan. Sekarang Banyak contohnya Pak. Bu, ya. Ya Allah, ini luar biasa ini kan. Ya. Ini perang apa? Perang antara penyembah Allah dan penyembah penyembah sapi. Iya, Istilahnya kan? Itu syirik luar Pak. biasa. Ya, ya. Apa kisahnya kan? Sekarang senjatanya, yang perkuat senjatanya. Ya. Sampai ada kasus terbaru yang bisa lihat, ya konflik di Kashmir. Itu Kashmir adalah negara, memang dia tuh negara apa istilahnya? Hmm. Negeri yang memang jadi titik apa konflik memang dari dulu begitu. Sampai ada kasus apa 20 orang itu orang apa orang India yang katanya diserang teroris ya mati ya langsung dia suruh apa tuduh mereka mulai serang apa serang Pakistan sekalian akhirnya udah akhirnya ada balasannya Bu ya panjang ceritanya banyak video bulan 4 hari perangannya akhirnya berhenti ya Ibu tahu kalau berhenti sekalian karena ternyata tuh dilawan luar biasa lawannya lawan apa serangan dari Pakistan akhirnya yang buat mereka eh, apa gengs nyata lagi gitu kan bagi berhenti itu orang kenapa kita ini penyembah Allah ya kita melawan penyembah sapi penyembah sapi ini ya yang walaupun secara apa secara zohirnya dibilang negara keempat paling kuat militernya namun ternyata kisahnya luar biasa ya so mengatakan India kalah perang 4 hari 6-0 katanya Bu 6-0 perangnya itu secara jumlah penduduk jumlah tentara Lebih banyak. jumlahnya Jauh. semuanya bisa katakan di bawahnya ya tapi ketika perang ya
bisnis nyata. Siapa yang minta Bu, dianggap kalah sebenarnya itu. Ya, dianggap kalah. Dan kerja di lapangan demikian pula. Ya, ini contoh sekalian. Bayangkan menyembah sapi, menyembah sapi. Ya, kenapa ini? Contoh, la fi dhalalim mubin. Sekalian, Oh, ya, semoga Allah senantiasa menambahkan ilmunya dan pemahaman kepada kita, dan itu kita berharap sekalian ada ilmu yang kita dapatkan dan kemudian kita berpikir bagaimana ilmu ini kemudian bisa bermanfaat ya, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Hari ini minimal apa dapatkan bagaimana ke depan kita bisa menjadi wasilah ya, wasilah membantu banyak orang mendapatkan keamanan ya, demi makanan. termasuk apa Bu? Pendidikan goalnya agar punya ilmu yang dengannya anaknya bisa punya penghasilan sendiri, bisa beli rumah untuk dirinya dan bahkan untuk keluarganya. Insya Allah. Semoga Amin, Allah amin. senantiasa memberikan keberkahan kepada sebuah kita. Oke Bu, Amin ya Allah. kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.